Heyo heyo heyo, ketemu lagi Nurtre. Semoga sehat dan semangat karena hari ini kita akan membahas soal benjolan di payudara. Benjolan itu muncul kalau jaringan kita membelah diri tidak terkontrol sehingga dia terlalu besar memproduksi sel dari jaringan baru itu. Setiap hari tubuh kita akan memproduksi sel dan jaringan baru untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi kalau tidak terkontrol, jaringan yang dibentuk itu terlalu banyak sehingga menjadi benjolan. Semua benjolan yang ada dalam tubuh kita sebutnya tumor. Tetapi yang paling penting kita tanya, apakah tumor itu jinak atau ganas? Kalau tumor itu ganas, maka sel imun kita, sistem pertahanan tubuh kita akan menghilangkannya, akan membunuhnya dan membuangnya. Tetapi kalau sel-sel jahatnya terlalu banyak, maka sel imun tidak mampu lagi untuk memperbaikinya. Yang paling penting sebenarnya adalah kita mendeteksi benjolan itu sedini mungkin, baik laki-laki maupun perempuan, karena tumor juga dan kanker itu bisa tumbuh di laki-laki juga di payudara. Nah, caranya itu untuk diperiksa sendiri. Kita raba, kita lihat, dan kita rasakan sendiri di rumah. Bisa jadi setiap hari saja kita periksa, tidak apa-apa juga kan? Jadi caranya mengangkat tangan, taruh di belakang kepala, lalu memijat payudara dari atas secara melingkar sampai di ujung payudaranya. Kalau terasa ada benjolan, coba rasakan. Apakah benjolan ini sudah kita rasa sejak lama atau baru-baru saja? Apakah dia membesar atau mengecil? Apakah ada nyeri kalau kita tekan? Kalau ada benjolan seperti itu atau benjolan apapun di payudara, segera ke dokter untuk mengetahui apakah ini jinak atau ganas. Biasanya kalau yang muda sekitar di bawah 35 tahun itu, benjolan-benjolan yang muncul itu bisa saja tumor yang jinak. Ada juga istilahnya itu jaringan ikat atau jaringan parut yang tumbuh di dalam payudara. Seperti bekas luka yang keloid itu bisa tumbuh di dalam payudara. Dan itu biasanya diangkat saja, dioperasi, setelah itu aman, beres. Dan bisa juga kalau benjolan itu tidak dioperasi, tidak diapa-apakan juga, tetap aman-aman saja. Kalau di ibu menyusui, biasanya terjadi peradangan di kelenjar payudaranya. Biasanya itu karena ada iritasi di kelenjar susunya, kemudian kuman masuk lewat puting sehingga terjadi infeksi. Biasanya juga mengeluarkan nanah merah, bengkak, sakit sekali, bahkan bisa sampai demam. Kalau di usia yang lebih tua lagi, kalau memang itu benar kanker, biasanya pertumbuhannya cepat, nyeri, kasar sekali, teraba kulitnya itu seperti kulit jeruk, bahkan bisa keluar darah melalui puting. Kalau ada benjolan seperti itu, bisa sekali kemungkinannya itu kanker. Kalau kanker juga biasanya muncul luka di dalam kulit itu. Kalau kulitnya sudah terluka, model-modelnya seperti bisul, tetapi lubangnya terbuka besar, seperti kroak begitu, seperti ada cekungan di payudara, dan keluar nanah. Biasanya juga jaringannya berwarna hitam karena jaringan sudah mati. Tapi tadi kembali, apakah kita perlu mengetahui ini semua? Tidak perlu lah, dokter yang harus tahu dan harus mendiagnosa. Yang perlu kita tahu adalah apakah di payudara kita ada benjolan atau tidak. Itu saja dulu. Kalau ada benjolan yang kita rasakan, kita raba dan atau kita lihat, segera ke dokter supaya bisa diterapi dengan cepat dan proses penyembuhannya juga bisa memuaskan. Oke? Jadi jangan lupa memeriksa payudara kita sesering mungkin. Itu saja untuk hari ini, bahas tentang benjolan payudara. Kalau ada komen, segera komen di bawah, akan saya balas. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang perlu mendengar info ini. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat.